Pemakaman Bata Putih. Pemakaman ini khusus bagi keluarga keturunan bangsawan seperti pejabat Surabaya, Habib Syekh, dan ulama lainnya. Makam Bata Putih terletak di Jalan Pergirian, Surabaya. Makam ini terletak di kawasan makam Sunan Ampel, Surabaya. Jika bukan keturunan dari seorang Raden, maka tidak bisa dimakamkan di pemakaman Bata Putih. Bagaimana Habib sejarah Habib Syekh Bafaqih dan Habib Muhammad Bafaqih dan peran beliau terhadap penyebaran agama Islam? Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya, jadi Habib Syekh dan Habib Muhammad ini awalnya lahir dan besar di negara Yaman, tepatnya di Hadramut. Dan beliau itu ketika usia baru belasan tahun, beliau hijrah untuk apa? Untuk mensyiarkan agama, karena Habib Syekh dan Habib Muhammad itu punya 3 keistimewaan saat beliau ada di Yaman, di Hadramut. Ketika usia beliau 9 dan 10 tahun, itu berarti Habib Muhammad itu adiknya, Habib Syekh kakaknya. Habib Muhammad adiknya umur 9 tahun dan Habib Syekh kakaknya itu umur 10 tahun. Beliau berdua sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, jadi yatim piatu. Meskipun beliau itu jadi yatim piatu ketika usia 9 dan 10 tahun, beliau itu sudah hafal dan khatam Al-Quran dan sudah bisa menguasai ilmu-ilmu agama yang lain. Dan yang paling penting di antara ketiganya ini, beliau juga termasuk orang yang paling kaya pada saat itu di negara Yaman. Jadi akhirnya ulama di Yaman, di Hadramut sepakat untuk menghijrahkan Habib Syekh dan Habib Muhammad untuk syiar agama keluar dari Yaman. Apakah ajaran-ajaran keilmuan yang diajarkan oleh beliau-beliau, Habib Syekh Bafaqih, Habib Muhammad Bafaqih rahimahullah, terdapat menghadapi tantangan modernisasi dalam konteks agama Islam saat ini? Ya, justru memang yang diajarkan Habib Syekh ini memang untuk menyambut yang namanya modernisasi pada zaman-zaman berikutnya, karena Habib Syekh di situ menekankan yang pertama kali Habib Syekh itu akhlak, atau kalau bahasa Indonesianya adab. Itu yang diajarkan pada murid-muridnya. Sebelum murid-muridnya itu belajar ilmu lebih dalam, sama Habib Syekh diajarkan untuk berakhlak yang mulia, karena akhlak di atas segalanya. Dan juga Habib Syekh itu mengajarkan muridnya bukan cuma ilmu-ilmu agama. Jadi dari Habib Syekh itu juga mengajarkan istilahnya ilmu untuk berdagang, berbisnis. Jadi yang selama ini semasa hidupnya Habib Syekh itu orang-orang Islam ini terbelakang untuk masalah ekonomi, datangnya Habib Syekh dan Habib Muhammad ini untuk membangkitkan ekonomi daripada umat-umat Islam yang ada pada saat itu. Selanjutnya, apakah aktivitas yang dilakukan di Makam Bata Putih, ziarah wali ini, dapat dikaitkan untuk menghadapi tantangan modernisasi dalam dunia Islam? Ya betul, memang ziarah makam wali adalah salah satu benteng utama untuk umat-umat Islam untuk menghadapi modernisasi ini. Karena apa? Karena setiap kita ziarah ke tempat para wali, lebih-lebih ke tempatnya Habib Syekh dan Habib Muhammad ini, di sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan para ulama zaman dahulu, perjuangan para pemimpin-pemimpin yang ada di Surabaya dulu, yang bersatu antara umarok dan ulama agar bisa istilahnya menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan antara ulama dan umarok. Apakah ada dalil dari ziarah wali atau ziarah kubur secara umum, dan bagaimana manfaatnya dalam era modernisasi saat ini? Ya, kalau dalil insya Allah banyak untuk untuk ziarah ke makamnya wali. Salah satunya ini saya sudah ambilkan contoh, salah seorang ulama besar yang menganut madhab Syafi'i, Syekh Khatib Asyarbini menyebutkan, yundabu lahunna ziyaratu kubra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'dhamil qurbat wa yanbaghi an yalhuqa bidzalika baqiyatul anbiya'i wassalihin. Disunnahkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal ini merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan dari Habib Jamal Al-Habsyi tentunya untuk generasi muda dalam menghadapi tantangan modernisasi Islam saat ini? Ya, untuk generasi muda ini memang anak-anak muda sekarang itu jangan sampai jauh-jauh daripada ajaran yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Jangan melenceng daripada apa yang sudah diajarkan sama keluarga besar kita, istilahnya dari abah kita, dari kakek kita, ke abahnya, ke kakeknya lagi. Itu kita cari tahu apa yang sudah diajarkan, maka kita ikuti mereka. Jangan sampai kita melenceng daripada ajaran dari keluarga kita.